Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi ini kita sudah memasuki saum Ramadan hari yang ke-15. Mudah-mudahan saum hari ini selesai sampai maghrib dan kita bisa mengisinya dengan berbagai macam amal soleh. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad rahimakumullah, kita memasuki hadis yang ke-10 di bab faraid kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatili minal mirathi syai'un, rawahu an-Nasa'i wad Daruqutni wa qawwahu Ibnu Abdil Bar wa a'allahu an-Nasa'i was-shawabu waqfuhu ala Umar. Hadis bersumber dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lil qatil, tidak ada bagi seorang pembunuh, minal mirathi, bagian warisan, syai'un, sedikit pun. Laisa lil qatili minal mirathi syai'un, pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun dari yang dibunuhnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Daruqutni dan dikuatkan oleh Abdul Bar. Hadis ini menurut Imam An-Nasa'i termasuk hadis ma'lul, ya, hadis yang berillat. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan bahwa pembunuh pewaris itu sama sekali tidak mendapatkan warisan. Sebelumnya sudah saya bahas tentang 3 hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Di antaranya ini, orang yang membunuh pewarisnya. Ahli waris yang dengan sengaja membunuh pewarisnya supaya ia mendapatkan harta warisannya, atau apapun motifnya, kalau pembunuhannya pembunuhan sengaja, maka si ahli waris tersebut justru sebaliknya tidak akan mendapatkan harta warisan. Ini kalau tersosialisasi dengan baik, maka dalam agama Islam harusnya tidak terjadi seorang yang beragama Islam melakukan pembunuhan kepada pewaris
dengan tujuan ingin mendapatkan warisan. Karena sudah sangat jelas di dalam Islam, seseorang yang membunuh pewarisnya itu tidak akan mendapatkan warisan. Dalam sebuah kaidah usul, ya, kaidah usul fikih, ya, ada kaidah man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukumi haram untuk mendapatkannya. Contohnya ini, orang yang terburu-buru, ya, ingin mendapatkan warisan belum pada waktunya dengan cara membunuh pewaris, maka ia terhalang mendapatkan warisan. Atau kalau di dalam masalah istihlal, khamar menjadi cuka. Khamar menjadi cuka dengan proses yang natural, maka cukanya itu suci dan cukanya halal. Tetapi kalau orang buru-buru supaya khamarnya cepat menjadi cuka, kemudian dia menambahkan suatu zat tertentu untuk mempercepat terjadinya fermentasi dari khamar ke cuka, maka cuka tersebut tetap menjadi haram karena tidak natural menjadi cukanya. Kaum muslimin wa muslimat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, penulis kitab Tawdihul Ahkam juga menjelaskan bahwa hadis ini menjadi salah satu hadis yang memberikan perlindungan kepada siapapun, ya, atas keberlangsungan hidupnya. Penjagaan diri, perlindungan diri dari penumpahan darah yang disebabkan oleh keinginan mendapatkan warisan. Hikmah dari larangan ini adalah bahwa kita harus menyadari keinginan yang kuat untuk menguasai harta itu akan membelokkan orang dari rasa kasih sayang, rasa cinta kepada rasa benci dan rasa ingin berbuat jahat. Dengan adanya larangan ini, itu menjadi pengendali bagi umat Islam, ya, apa yang diinginkan nafsunya berupa harta warisan tidak menyebabkan dia, ya, melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud pembunuhan di sini, pembunuhan seperti apa? Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan disengaja. Tidak termasuk pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan sebuah kesalahan. Kalau pembunuhannya pembunuhan tidak disengaja atau pembunuhan kesalahan, itu tidak menghalanginya. Di dalam Islam, pembunuhan itu ada 3 macam. 1, pembunuhan sengaja. 2, pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja itu pembunuhan yang dilakukan dengan niat ingin membunuh dan dengan alat yang bisa mematikan.
baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Kalau pembunuhan semi sengaja, itu pembunuhan yang ada niat membunuh, tetapi dengan sesuatu yang tidak mematikan. Misalnya, seseorang marah kepada orang lain, karena saking marahnya dia bilang, saya bunuh kamu, ya, sambil dia memukulkan lidi ke muka orang tersebut. Nah, ternyata dengan peristiwa itu orang yang dipukul dengan lidi tersebut mati. Nah, itu pembunuhan semi sengaja. Yang ketiga, pembunuhan kesalahan. Orang misalnya mau nembak hewan, ya, di saat berburu mau nembak rusa misalnya, kemudian ternyata malah kena orang lain, manusia. Nah, itu pembunuhan kesalahan. Hukumnya berbeda-beda. Kalau pembunuhan disengaja itu hukumannya qisas, ya, hukum balas setimpal. Kalau pembunuhan semi sengaja, hukumannya diat mughalladhah, denda berat. Sedangkan pembunuhan kesalahan itu hukumannya diat ringan, denda ringan. Nah, yang dimaksud dalam hadis tentang waris ini, orang yang terhalang mendapatkan warisan karena membunuh pewarisnya adalah pembunuhan yang disengaja, ya, bukan pembunuhan dua kategori lainnya. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya tentu kesalahan saya sendiri. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.